Halo guys, buat kalian yang baru belajar CorelDRAW atau masih awam sekali tentang CorelDRAW, pasti bingung dan belum mengerti tool-tool apa saja yang harus digunakan untuk menggambar. Nah, tapi jangan khawatir, di sini aku akan menjelaskan fungsi-fungsi dari toolbox yang ada di CorelDRAW ke kalian semua guys. Oke, sebelum kita lanjut videonya, kita opening dulu. Zombie Apocalypse. Toolbox dapat diartikan sebagai kotak perkakas yang berisi alat atau tool yang kita gunakan untuk menggambar dan memodifikasi objek. Secara default tool akan terlihat di panel toolbox saat kita menjalankan program CorelDRAW. Namun ada juga beberapa tool yang tersembunyi disebut dengan istilah layout atau tool yang dibundel atau dijadikan satu kelompok. Untuk melihat tool yang tersembunyi tersebut, kita harus klik dan tahan beberapa detik di tanda panah yang ada di pojok kanan bawah, layout arrow, tool yang terlihat. Pick tool layout. Pick berfungsi menyeleksi, memutar, mengatur ukuran, dan memiringkan objek. Freehand pick berfungsi menyeleksi objek dengan bebas. Free transform berfungsi memutar objek. Subedit layout. Subtool berfungsi mengedit objek yang berbentuk kurva. Smooth tool berfungsi mengubah objek menjadi lebih lembut. Smear tool berfungsi menarik objek dengan menyeret garis tepi. Wheel tool berfungsi mengubah bentuk menjadi putaran seperti pusaran angin. Attract tool berfungsi mengubah outline menuju arah kursor layaknya magnet. Repel tool fungsinya sama dengan attack tool, tetapi keada yang berlawanan. Smooth brush tool berfungsi merubah objek vektor. Roughen brush tool berfungsi merubah garis luar objek vektor. Crop tool layout. Crop tool berfungsi memotong dan mengambil bagian gambar yang terseleksi dari gambar bitmap, dan membuang bagian gambar yang tidak terseleksi. Knife tool berfungsi memotong gambar. Eraser tool berfungsi menghapus bagian dari sebuah gambar yang tidak diperlukan. Virtual segment delete berfungsi memotong bagian gambar yang berpotongan dengan gambar lain. Zoom layout. Zoom tool berfungsi memperbesar atau memperkecil tampilan gambar. Pan tool berfungsi memindahkan tampilan gambar pada layar. Curve layout. Freehand tool berfungsi menggambar objek berbentuk kurva dan segmen garis lurus. 2 point line tool berfungsi menggambar garis lurus dengan cara menariknya dari titik awal ke titik akhir. Bezier tool berfungsi menggambar kurva satu segmen pada satu waktu. Pen tool berfungsi menggambar kurva dalam segmen, dan setiap segmen preview gambar. B-spline tool berfungsi menggambar garis lengkung, dan menetapkan titik kontrol yang membentuk kurva. Polyline tool berfungsi menggambar kurva yang terhubung, dan garis lurus dalam satu tindakan. 3 point curve berfungsi menggambar kurva dengan menariknya dari titik awal ke titik akhir kemudian menuju posisi titik pusat. Smart drawing berfungsi mengkonversi freehand stroke dengan membentuk dasar-dasar atau kurva yang diperhalus. Artistic media. Artistic media tool berfungsi menambahkan brush menyemprot, serta menambahkan efek kaligrafi dengan menggunakan freehand stroke. Rectangle tool layout. Rectangle tool berfungsi membuat gambar berbentuk persegi. 3 point rectangle tool berfungsi membuat bentuk persegi pada sudut tertentu. Ellipse tool layout. Ellipse tool berfungsi membuat objek bentuk lingkaran. 3 point ellipse tool berfungsi membuat objek bentuk lingkaran pada sudut tertentu. Object layout. Polygon tool untuk menggambar objek bentuk poligon. Star tool untuk menggambar berbentuk bintang. Complex Star Tool untuk menggambar bintang banyak sisi. Graph Paper Tool untuk menggambar sekat yang terdiri dari garis yang sama. Spiral Tool untuk menggambar spiral. Basic Shape Tool untuk memilih bermacam-macam bentuk shape dasar. Arrow Shape Tool untuk memilih bermacam-macam bentuk panah. Flowchart Shape Tool untuk menggambar simbol flowchart. Banner Shape Tool untuk memilih bermacam-macam bentuk pita. Callout Shape Tool untuk membuat callout. Text
Text Tool, untuk membuat teks tulisan. Tabel Tool, untuk membuat tabel. Dimension Fluid. Parallel Dimension, berfungsi membuat garis dengan ukuran dimensi miring. Horizontal or Vertical Dimension, berfungsi membuat garis ukuran dimensi horizontal dan vertikal. Angular Dimension, untuk membuat garis ukuran segitiga. Segment Dimension, untuk menampilkan dimensi antara titik terakhir pada satu atau beberapa bagian. 3 poin kalut, untuk membuat garis petunjuk keterangan. Connector Tool Fluid. Straight Line Connector, berfungsi untuk membuat konektor line lurus. Right Angle Connector, berfungsi untuk membuat konektor siku-siku dengan sudut tajam. Rounded Right Angle Connector, berfungsi untuk membuat konektor siku-siku dengan sudut tumpul. Edit Anchor, untuk mengedit garis konektor. Interactive Tool Fluid. Interactive Drop Shadow Tool, berfungsi untuk memberi bayangan sehingga objek terlihat timbul. Interactive Contour Tool, berfungsi untuk membuat bentuk garis luar pada objek. Interactive Blend Tool, berfungsi untuk mencampur dua objek. Interactive Distort Tool, berfungsi untuk melakukan penyimpangan pada objek. Interactive Envelope, berfungsi untuk melakukan penyimpangan pada objek dengan cara mendrag node. Interactive Extrude, berfungsi untuk membuat suatu ilusi kedalaman pada objek. Transparansi. Transparansi Tool, untuk membuat objek menjadi transparan. Eyedropper Tool Fluid. Color Eyedropper Tool, untuk memilih warna. Attributes Eyedropper Tool, untuk memilih dan menyalin properti pada objek. Interactive Fill Fluid. Interactive Fill Tool, untuk memberi warna dengan gradasi fill. Interactive Mesh Tool, untuk memberi warna gradasi fill dengan garis. Smart Fill. Smart Fill Tool, untuk membuat objek dari dua gambar yang tumpang tindih dan menerapkan objek tersebut. Selesai sudah penjelasan tentang fungsi-fungsi tool pada toolbox CorelDRAW kali ini ya guys. Semoga dengan adanya penjelasan di atas kalian dapat makin mengerti cara menggunakan tool CorelDRAW yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Terima kasih kalian masih setia bersama aku ya guys. Tunggu dan nantikan selalu video tutorial yang lainnya hanya di Jalan Keluar.